Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi, kembali bertemu dalam program Siak Sehat, Hidup Sehat, Kebahagiaan Kita Bersama, bekerja sama dengan RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak. Semoga kami jumpai Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai osteoartritis pada lutut, dan saat ini bersama saya sudah ada dokter spesialis ortopedi di RSUD Tengku Rafian Siak, Dr. Loli Anton, atau yang akrab disapa dengan Dr. Loli. Ya. Nanti kita akan bahas selengkapnya mengenai osteoartritis lutut. Tetap setia bersama kami dalam program Siak Sehat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Siak Sehat. Mengenai pembahasan kita di kesempatan kali ini, yakni waspadai kondisi kesehatan osteoartritis pada lutut bersama dengan Dr. Loli, spesialis ortopedi yang sudah siap nih dok ya, untuk membagikan informasi edukasi kesehatan bagi masyarakat kita. Mungkin sebaiknya masyarakat kita nih jangan menganggap sepele apa yang dialami dengan kondisi osteoartritis lutut ini tadi ya dok ya. Kemudian juga pada kondisi-kondisi ini hanya menganggap seperti kondisi biasa saja begitu. Nanti juga bakalan hilang gitu. Sebenarnya osteoartritis pada lutut ini dok, apa yang menjadikan kondisi ini perlu perhatian khusus nih bagi masyarakat kita? Jadi osteoartritis lutut itu sendiri penyakit pada sendi rawan, terutama pada lutut, di mana ada terjadi peradangan. Kerusakan itu bisa terjadi karena beban dari aktivitas beban tubuh terhadap lutut, seperti kebanyakan jongkok, naik turun tangga, jalan bolak-balik, maupun beban yang olahraga yang terlalu berlebih seperti itu. Jadi terutama pada usia di atas 50 tahun, karena di situ hormon sudah berkurang, pembentukan cairan, kalau bahasa awamnya itu cairan oli ya. Jadi itu berkurang sehingga pelumas untuk ke sendinya itu berkurang, sehingga terjadi peradangan, akhirnya menyebabkan nyeri pada lutut. Ya, kondisi nyeri lutut yang sering terjadi ini apakah karena terlalu banyak aktivitas atau bahkan tidak banyak aktivitas gitu? Ya, aktivitas sama tidak aktivitasnya tidak balance. Makanya ini pada usia di atas 50 tahun ataupun kecuali pada usia muda itu bisa terjadi, kecuali kalau dia trauma, ada benturan, ada sebelumnya memang ada cedera, ada patah tulang pada sendi sebelumnya, itu mempercepat kerusakan daripada tulang rawan. Tapi yang seyogianya normal itu usia 50 tahun ke atas, karena memang aktivitas yang tidak berimbang dengan olahraganya. Jadi ketika muda itu aktivitas lari, lompat, maupun yang segala macam olahraga yang beban ke lutut itu memang tak ada masalah. Tapi ketika faktor usia sudah berlanjut, oli tadi sudah berkurang produksinya, otomatis beban ke lutut itu kan makin bertambah. Nah, jadi olahraganya itu harus sesuaikan dengan kondisi lutut tadi. Jadi kalau diaktifkan terus lanjut lari, lompat, padahal kondisi lutut itu tak memungkinkan, makanya akhirnya terjadi OA tadi. Dok, kemudian dengan kondisi tadi dokter mengatakan usia 50, artinya usia-usia ya mungkin lansia begitu ya dok, menuju lansia gitu. Tapi apakah mungkin juga persentasenya juga bisa terjadi pada usia-usia produktif begitu? Bisa. Apa alasannya biasanya dok? Biasa itu yang tadi saya sampaikan, bahwasanya dia sudah ada cedera di lutut. Jadi biasanya memang misalnya pada atlet atau olahragawan, walaupun tanpa bukan olahraga profesional ya, tetapi dia sering melakukan aktivitas kemudian ada cedera. Ketika cedera itu dia tak tangani secepat mungkin, akhirnya bantalan sendi itu ada robekan, menipis, akhirnya lebih gampang terjadi osteoartritis seperti itu. Bagaimana dengan kondisi orang yang berat badan lebih, dok? Oh, itu salah satu faktor risiko.
Karena kan tadi dari awal kita bilang bahwasanya ini penyakit akibat aktivitas beban. Jadi walaupun dia belum aktivitas pun tapi bebannya cukup besar, ya, otomatis bakalan mempercepat kerusakan daripada bantalan. Itulah yang mempercepat gesekan antar sendinya, karena bantalan itu sudah menipis, otomatis antara tulang rawan sendi tadi itu langsung bergesekan. Nah, itulah yang menyebabkan kerusakannya terjadilah osteoartritis seperti itu. Dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dokter lakukan di RSUD ini, biasanya pasien-pasien seperti apa yang sering dokter temui? Yang pastinya kita kalau pada osteoartritis ini pemeriksaan fisik dahulu. Pemeriksaan fisik itu kita mintakan pasien itu duduk, kemudian kita periksa kakinya, kita berikan nyeri tekan provokatif. Memang cenderung nyeri di bagian sisi medial atau sisi bagian dalam daripada lutut, ataupun bagian belakang. Nah, itu gejala awalnya biasanya seperti itu. Kemudian kita mintakan pasien untuk berdiri, dari duduk ke berdiri dia sudah merasakan nyeri. Nah, kemudian ketika dia sudah berdiri, kita mintakan kasih provokatif tekanan. Ketika satu kakinya itu kita naikkan, itu namanya tesalites. Nah, itu dia rasakan nyeri. Nah, kalau pemeriksaan lanjutan kita bisa dengan ronsen atau radiologi, di mana dari ronsen itu biasanya kita ada osteoartritis ini kan ada tahapannya 0 sampai 4. Jadi ketika masih ringan memang tak nampak di ronsen, karena radiologi atau ronsen itu dia hanya bisa melihat tulang, tidak bisa melihat kerusakan daripada sendinya. Nah, kalau grade 1 atau grade 1 sampai grade 4 itu baru mulai nampak seperti ada penyempitan daripada dia celah sendinya. Kemudian biasanya di pinggiran ada nampak seperti tulang tumbuh, osteofit namanya kalau dalam bahasa medis. Nah, kalau yang grade 3 atau grade 4 itu biasanya justru bagian daripada lutut itu sudah cekung ke bawah. Jadi celah sendinya sudah menempel. Nah, itulah yang biasanya mungkin harus lakukan tindakan operasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau tahap awal memang hanya gejala klinis, tahap yang berikutnya mungkin dari ronsen atau radiologi itu bakalan nampak perubahannya. Biasanya resiko terutama untuk yang sudah usia lanjut yang melakukan tindakan operasi ini seperti apa? Jadi kalau dibilang disarankan resiko, jadi justru tindakan operasi ini karena memang penyebab penyakit ini itu usia pada yang 50 tahun ke atas, otomatis kita harus cek semua. Nanti ada pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan tensinya, pemeriksaan keadaan klinis daripada pasien, apakah ada komorbid atau komorbid bahasa awamnya itu ada penyakit penyerta lain. Nah, di mana itu memperberat daripada tindakan operasi tadi. Jadi itu bakalan di screening dahulu, kemudian nanti diperiksa dengan penyakit dalam, dokter penyakit dalam menilai tidak ada masalah, nah, baru dia dilakukan tindakan operasi seperti itu. Kalau untuk fisioterapi sendiri seperti apa, dok? Fisioterapi itu menjadi pilihan alternatif ketika osteoartritisnya masih grade 0 sampai 1, di mana dokter fisioterapi itu akan menilai seberapa parah daripada sendinya. Kemudian dia akan menetapkan apa latihan yang harus dilakukan, di mana fisioterapi itu kan dia kuncinya adalah memperkuat daripada otot. Ketika sendi sudah rusak, yang mengambil alih tugas sendi itu adalah otot. Dari otot paha dengan otot betis, nah itulah yang diperkuat, dikencangkan supaya mengurangi beban daripada lututnya. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Menarik sekali nih untuk pemirsa Siar Sehat, bahwa memang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Loli, tidak serta-merta juga bisa langsung dioperasi begitu ya, dok ya. Ada juga pemeriksaan lanjutan, kemudian baru diambil tindakan. Tetap siap bergabung bersama kami dalam program Siar Sehat, hidup sehat kebahagiaan kita bersama. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Siar Sehat bersama dengan Dr. Loli, spesialis ortopedi di RSUD Tengku Raffian Siak,
mengenai osteoartritis pada lutut ya dok ya. Ya. Tadi dokter juga sudah menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan pada kondisi pasien yang memang membutuhkan penanganan lebih lanjut begitu pada usia-usia tertentu dan juga pada usia produktif. Nah dok, ini kan biasanya gejalanya nyeri pada lutut begitu. Nah, kondisi pada lansia biasanya sering mengira itu mungkin bukan osteoartritis, tetapi seperti asam urat dan sebagainya. Mungkin untuk mengenali gejalanya yang lebih spesifik nih dok, seperti apa? Jadi sering itu pasien itu disangkakan dengan rematik atau justru asam urat. Jadi kalau pengapuran pada sendi itu memang ada 3. Jadi salah satunya itu ya osteoartritis ini pengapuran biasanya pada sendi-sendi besar, terutama lutut, panggul. Nah, tapi kalau asam urat itu lebih cenderung ke jari-jari kaki. Nah, pergelangan kaki. Jadi sendi-sendi yang kecil. Begitu juga dengan yang rematik. Rematik tulang itu juga itulah rheumatoid arthritis kalau bahasa medis, itu justru lebih ke sendi-sendi kecil. Jadi khasnya kalau lutut kita udah mulai agak menyisihkan daripada asam urat ataupun rematik karena memang kecil kemungkinan dari asam urat maupun rematik itu mengenai daripada lutut. Jadi biasanya dia lebih cenderung terkena pada sendi kecil seperti sendi-sendi di jari kaki atau jari tangan. Seperti itu. Jadi kalau nyeri ke lutut itu lebih cenderung dan khasnya adalah ketika dikasih tekanan, beban. Jadi misalnya dari jongkok atau duduk di lantai mau ke berdiri, nyeri. Nah, itu lebih khasnya itu adalah ke osteoartritis. Seperti jadi itu. Sudah jelas ya perbedaan gejala spesifiknya. Jadi bisa membedakan nih masyarakat kita di rumah ini osteoartritis atau penyakit lain gitu. Betul. Nah, pada kondisi yang pasien cedera gitu dok, mungkin karena bisa jadi olahraga atau mungkin salah dalam mengambil posisi berjalan atau juga menaiki tangga nih dok. Mereka mungkin menganggap kondisi sakit yang dialami ini bisa selesai disembuhkan dengan mungkin melakukan urut begitu dok, atau bone setting. Nah, kalau dokter melihatnya seperti apa dok? Jadi itulah yang sering dari turun temurun ya. Jadi sudah jadi mindset yang mungkin turun temurun, akhirnya itu yang dilakukan. Padahal kita harus tahu dulu penyebab masalah. Ya, sebelum kita lakukan tindakan itu kita harus tahu dulu memang masalahnya itu di pengapuran atau justru yang lain. Tapi kalau masalahnya di pengapuran, kita lakukan tindakan bone setter atau kita lakukan tindakan kretek-kretek seperti itu ya, itu makin memperberat daripada kerusakan daripada sendi tadi itu. Jadi pengapurannya bisa justru tadinya awal mungkin hanya grade 0, grade 1, itu menyebabkan bisa jadi justru grade 3 atau 4, justru harus lakukan tindakan operasi. Nah, yang tadinya mungkin masih bisa kita aktivitas kita jaga kesehariannya itu kita kurangi beban ke lutut, kemudian dengan fisioterapi, dengan yang tindakan berikutnya bisa saja kita tinggalkan suntik oli seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lakukan bone setter terus menerus, akhirnya sendi tadi itu makin rusak, kakinya mulai agak bengkok. Nah, itu sudah grade 3, grade 4 biasanya sudah harus ganti sendi. Nah, jadi itu yang kita kalau bisa pastikan dulu, kenali dulu problemnya, kita periksa. Memang kalau tidak masalah di lutut atau hanya otot atau hanya cedera biasa, mungkin ya silahkan aja. Tapi kalau untuk yang cedera serius begini, saran saya adalah periksakan dulu. Cukup jelas ya dok ya. Untuk masyarakat kita memang ada mungkin semacam tradisi, kebiasaan begitu untuk urut dan sebagainya. Jadi memang sebaiknya dikenali dulu apa penyebabnya dok ya. Nah, untuk pencegahan nih dok bagi masyarakat kita agar menjaga sendi, lutut dan sebagainya ini bisa tetap sehat nih dok sampai usia lanjut begitu, bisa tetap aktivitas. Ini mungkin ada saran nih dok atau tipsnya nih dok. Ya, jadi kuncinya itu adalah pola hidup sehat. Yang pertama, makanan kita tetap nutrisi, tidak berlebih sehingga beban tubuh itu tidak berlebih. Nah, kemudian yang kedua itu kita juga harus menjaga
kebugaran tubuh kita itu dengan olahraga. Tapi yang kita sarankan kalau aktif, oke, kita boleh lakukan jogging ringan, kita boleh lakukan olahraga yang ringan, tidak angkat beban lah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang sudah mungkin 50 tahun ke atas atau ya minimal 40 tahun ke atas lah, itu kalau bisa sudah hindari olahraga yang beban ke lutut. Jadi olahraga yang paling kita sarankan yang paling bagus itu renang. Karena dia tidak melawan gaya gravitasi sehingga tidak memberi beban ke lutut. Nah, yang kedua itu sepeda statis. Cuman yang paling saya sering anjurkan ke pasien itu kalau sepeda statis tanda kutip mahal kan. Jadi selalu saya bilang nggak mahal kok. Tinggal kita ada sepeda tak pakai, ban belakang, cagak tengah, goet. Free, murah. Jadi itu lakukan, yang penting rutin. Yang pentingnya itu adalah konsistensi. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau 20 menit, 30 menit. Yang penting harus konsistensi. Jangan kita olahraga seminggunya berhenti, seminggu lagi lanjut. Nah, itu justru merusak, nggak bagus. Oke, baik. Jadi sarannya cukup cukup bermanfaat untuk kita karena memang harus olahraga gitu, dan pilih olahraga yang sesuai dengan usia. Betul. Tidak untuk angkat beban juga seperti kata dokter tadi ya. Oke, baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya dokter. Semoga bisa mengedukasi masyarakat kita, memberi pencerahan dan menjaga kesehatan bersama, khususnya kesehatan sendi dan lutut kita. Oke, baik. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Sia Sehat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Desi beserta Dr. Loli mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.